Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Carolina Regina dari Paroki Kranji Santo Mikael. Sebelum kita memulai kegiatan kali ini, marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih atas berkat-Mu pada kali ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali untuk mendalami firman-Firman. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan melindungi kami dari awal hingga selesainya kegiatan ini, sehingga firman-Firman-Mu dapat meresapi dalam kehidupan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada kali ini kita patut bersyukur karena kami dapat berkumpul kembali dan berjumpa kembali pada kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional ini. Pada tahun ini, Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta mengambil tema umum yaitu Allah Sumber Harapan Hidup Baru. Bapak Ibu, pada pertemuan pertama kita akan mendalami subtema yaitu Allah Sumber Harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Virus COVID-19 tanpa kita sadari telah mengubah pola kehidupan kita. Tanpa terkecuali pola kehidupan keagamaan kita. Pada tahun 2020 ketika virus ini begitu menakutkan, maka gereja mengambil sikap atau tindakan yaitu melakukan ibadat dari rumah secara daring. Melalui streaming maupun melalui YouTube. Pada akhirnya umat tidak lagi merasa menjadi sebuah persekutuan karena mereka tidak lagi merasa menjadi bagian dari persekutuan. Semoga masa pandemi ini masih banyak dari umat kita peduli kepada sesama, memberi dukungan, memberi perhatian, khususnya untuk keluarga-keluarga yang terkena virus COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada kali ini dasar biblis yang kita ambil adalah Kitab Amos, bab 5 ayat 4 sampai dengan 6. Ada beberapa hal yang menarik dari kitab ini yang dapat kita resapi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bangsa Israel mencari Tuhan. Perjalanan panjang bangsa Israel membuat bangsa Israel melupakan Allah dan mencari ilah-ilah lain untuk disembah, yaitu penyembahan dewa Baal dan penyembahan patung lembu emas. Nabi Amos mengingatkan kepada bangsa Israel untuk kembali kepada Allah. Allah dan bangsa Israel telah mematrai perjanjian di Gunung Sinai. Maka Nabi Amos mengingatkan kembali kepada bangsa Israel hanya untuk mencari Allah dan meninggalkan ilah-ilah lain. Lalu hal yang menarik berikutnya, itu ada yang kedua, Tuhan penjamin kehidupan. Kita bisa belajar dari manusia pertama yaitu Adam dan Hawa ketika mereka mengabaikan perintah Tuhan sehingga mereka menjauh dari kehidupan. Memperoleh kehidupan merupakan buah pencarian Tuhan. Ketika bangsa Israel meninggalkan Tuhan, maka mereka akan mengalami kehancuran, mengalami kekalahan dalam perang, mengalami penindasan dari bangsa lain. Nabi Amos sendiri mengingatkan mereka untuk setia dan kembali kepada Tuhan agar memperoleh kehidupan. Bapak Ibu, tidak hanya 2 poin saja. Ada hal yang menarik berikutnya, yaitu
Jangan mencari Bethel, Gilgal, dan Beersheba. Bethel, Gilgal, dan Beersheba adalah tempat-tempat penting bagi bangsa Yahudi. Seperti Bethel, yang sering disebut rumah Allah, merupakan tempat Yakub bertemu dengan Allah dalam mimpinya. Yakub berbicara dengan Allah. Gilgal, yang menjadi tempat untuk orang Israel berkumpul setelah menyeberangi Sungai Yordan. Beersheba merupakan tempat di mana Abraham tinggal. Tempat-tempat tersebutlah bukanlah tujuan akhir dari perjalanan iman, perziarahan iman. Tempat-tempat yang dulunya dianggap suci dalam perjalanan menjadi tempat pemujaan berhala. Yang dicari hendaknya bukan hanya tempat, melainkan Tuhan. Dalam hal ini, Tuhan adalah subjek utama. Dan tempat-tempat ini hanyalah media atau sarana menuju Tuhan. Lalu, ada hal yang menarik berikutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Yaitu api yang tak terpadamkan. Pemakaian kata api sendiri itu menggambarkan keruntuhan kota. Selalu diakibatkan dengan peperangan. Ketika sebuah kata jatuh ke tangan musuh, kota itu akan dibakar supaya musnah. Nabi Amos mengingatkan orang Israel untuk menyembah hanya kepada Tuhan. Jika tidak, Tuhan akan mendatangi mereka seperti api. Api itu memakan habis, membasmi, dan tidak akan bertemu lagi dengan Allah. Pesan yang dapat kita ambil yang pertama adalah undangan untuk mencari Tuhan yang berkait memusatkan perhatian kepada upaya untuk menemuinya dalam kehidupan. Lalu, kehidupan keagamaan yang sejati terletak pada kesesuaian antara ibadah dan praktik hidup. Ini berarti bahwa kita tidak cukup hanya dengan perbuatan kepada gereja, seperti rajin berdoa, rajin beribadat saja. Semua harus diimbangi dengan perbuatan kepada sesama. Santo Yakobus menekankan kepada kita, ia berkata, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mencari Tuhan kita aplikasikan saat kita bergaul dengan sesama. Membantu saudara yang membutuhkan, mengulurkan tangan, mengerjakan tugas dalam pekerjaan dengan landasan kasih. Jika kita berbuat kasih, maka disitulah Tuhan akan selalu mendampingi Anda. Ini berarti kita menghadiri Tuhan dalam pekerjaan kita. Ketika kita hanya tekun dalam ibadat, rajin ke gereja, namun kita tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan uluran tangan kita sendiri, sebenarnya kita memiliki yang namanya mentalitas keagamaan palsu. Demikian penjelasan dan renungan pada kali ini, pertemuan pertama kita. Semoga pertemuan kita pada kali ini pesan-pesan dapat kita serapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita tutup kembali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal kegiatan kami hingga selesainya kegiatan kami.
Kiranya firman-firman-Mu dapat kami tekuni dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga pesan-pesan yang tadi telah kami sampaikan dapat berguna bagi kehidupan kami untuk dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.